Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini, alhamdulillah kita akan mengadakan kajian ilmiah, pengajian Sabtu, yang mana narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk selanjutnya kata sambutan akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Wakaf Rumah dan Quran Silaturahim, Bapak Haji Farid Talib. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita bersama Ustadz Abdullah Yahamahua, yang Masya Allah hampir setiap minggu hari Jumat pagi selalu saya mendengarkan tausiahnya, ceramahnya, nasihatnya di Radio Silaturahim. Alhamdulillah, juga para rekan-rekan perjuangan, bapak-bapak, dan juga ada ibu sebagian di belakang yang telah hadir di acara ini. Acaranya lebih tepatnya apa nih Ustadz ya? Tausiah barangkali ya? Kajian ilmiah, agama, politik, dan semuanya, insya Allah. Mungkin walaupun yang hadir tidak terlalu banyak, tapi insya Allah karena diliput oleh media kita, insya Allah akan kita sebarluaskan acara ini, baik secara langsung maupun nantinya setelah acara selesai. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini, di tempat rumahnya Allah, Masjid Umar bin Khattab, kita akan mendengarkan dan berdiskusi wabil khusus ilmu-ilmu yang telah didapat dan diperoleh dari guru kita Ustadz Abdullah Yahamahua, dan tentunya juga rekan-rekan yang hadir di sini. Saya tahu cukup banyak para senior yang aktif ketika lagi remaja, lagi mahasiswa, maupun sampai sekarang masih tetap berjuang. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah muliakan apa yang akan kita bicarakan dalam kesempatan di pagi hari ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai sahibul hajat, sahibul bait. Mudah-mudahan di tempat ini juga, memang tempat ini juga tempat perjuangan. Mudah-mudahan terus sampai ujung tempat ini tetap menjadi tempat perjuangan, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Ketua DKM Bapak Haji Ajat Sudrajat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat narasumber kita, Ustadz Abdullah, dan yang terhormat Ketua Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim. Alhamdulillah hadir di sini ada Pak Haji Farid, ada Pak Iksan Talib, dan juga ada Haikal, dan hadirin yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, serta kita yang ada di sini insyaallah di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, masjid ini beroperasional tahun 2018, yang mana diawali dengan kegiatan Nisfu Sya'ban pada waktu itu bertepatan dengan tanggal 31 April 2018, dan juga waktu itu berbarengan dengan tanggal 15 Sya'ban 1440. Berapa Hijriah saya lupa, itu cuma Hijriah 30, sekitar 40 Hijriah. Dan
dimulai dari banyaknya kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang sudah kami ramu, termasuk kegiatan pengajian, yang mana ada beberapa kegiatan pengajian, diantaranya juga kegiatan pengajian seminggu sekali yang dipimpin oleh Ustadz Ayub Ishak, dan juga pengajian yang diasuh langsung oleh Ustadz Syahrul. Waktu itu awal ditemani oleh ada beberapa temannya Ustadz Syahrul, waktu itu saya lupa nama-namanya, dan alhamdulillah kegiatannya juga luar biasa. Anak-anak juga cukup banyak waktu itu untuk kegiatan, hampir muridnya sampai hampir 30 orang. Alhamdulillah di setiap tahun. Nah, pas di era setelah Covid, nah ini berkurang. Sekarang tinggal berapa Ustaz? Tinggal 3 ininya, anak muridnya. Pada udah gede-gede, padahal di sini remaja banyak. Kita senantiasa berusaha, tapi memang yang remaja baru dikit. Dan juga ada pengajian anak-anak juga dikelola oleh diasuh oleh Ustadz Hamzah Pansuri. Itu juga ada beberapa anak-anak yang juga ikut. Dan selain itu juga ada kegiatan ibu-ibu. Alhamdulillah di setiap hari Selasa siang, dimulai pukul 1 sampai selesai, ada 4 pemateri. Yang pertama Ustadz Ayub, yang kedua Ustadz Suwaid, Ibu Hajah Wardah, terus Ustadz Suwaidi dan Syarifah Anissa dari Condet. Itu untuk kegiatan ibu-ibu, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya ada termasuk kegiatan yasinan, dan juga ada kegiatan pelatihan hadroh. Cukup penuh memang kegiatan di Masjid Umar bin Khattab di era waktu itu, dan juga sekarang masih berlanjut, cuman sedikit ada pengurangan setelah kegiatan COVID. Setelahnya adanya COVID ini berkurang untuk jumlah dari yang ngaji yang biasanya sekian jadi sekian gitu kan. Ini alhamdulillah di tahun 2024 udah mulai merangkak lagi, udah banyak juga peserta-peserta pengajiannya. Cuman memang kita mesti perlu terus mensosialisasikan pengajian, dan juga kita setiap bulan, ada setahun sekali kita bergiliran mendapatkan giliran dari kegiatan sholat subuh gabungan. Insya Allah besok di tanggal 30 itu ada kegiatan sholat subuh gabungan, sekaligus juga kita mendoakan almarhum Bapak Haji Fikri Talib yang insya Allah udah setahun beliau meninggal dunia. Dan itu sekalian nanti insya Allah biasanya hadir itu ada 200 orang yang hadir karena sekecamatan. Jadi sedikit gambaran ini, dan sejarah dari pengajian yang sekarang ini adalah merupakan salah satu upaya kita. Saya kemarin Ustadz Sahrul rapat kita berdua, terus juga bagaimana nih caranya, akhirnya saya juga rapat dengan Bu Rani, bagaimana caranya supaya ada kegiatan ini. Alhamdulillah kita memang sudah menyebar ke WA, ke Facebook. Nah, tapi ternyata yang datang nggak banyak. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini akan berjalan terus setiap Sabtu, setiap Sabtu sekarang, nanti 2 Sabtu kemudian gitu kan gitu. Jadi 1 bulan 2 kali. Yang ini sudah sudah dijadwalkan oleh Ustadz Abdullah. Dan ini mengenai kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan doa kami mudah-mudahan keluarga Sahibul Wakaf selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah jamaah-jamaah, termasuk jamaah-jamaah yang sering membantu untuk operasional masjid kita, mohon maaf setiap laporan kami selalu minus. Memang ininya seperti itu. Jadi dulu alhamdulillah kita sampai dulu Pak Fikri bilang, "Jat, itu duit dari mana? 30 juta." "Ada Pak, dari jamaah." "Jangan dikumpul-kumpulin kayak begitu, keluarin," kan. "Iya Pak, tapi kita sudah keluarin secara ini, tapi coba di ini lagi." Nah, malah terbalik sekarang setelah Covid, malah
sekarang jadi minus gitu kan. Tapi kami senantiasa berusaha. Kami beri terima kasih kepada keluarga Shahibul Wakaf yang sudah terus memberikan motivasi kepada kami, dan juga alhamdulillah setiap bulan dibantu listrik, karena listrik lumayan gede, 2 juta lebih sebulan gitu kan gitu. Ini memang karena aktivitas, terutama kamar mandi itu hampir setiap hari, dan kita memang sesuai dengan arahan orang tua kita Pak Haji Farid, kita terbuka, kita ini ya insya Allah mudah-mudahan. Jadi kadang-kadang ada aja jamaah yang suka datang terus mereka numpang mandi dan lain-lain, akhirnya ya banyak manfaatnya. Memang masjid ini luar biasa, dan di sini juga Bapak Ibu tempat konsultasi ketika kadang-kadang ada jamaah juga yang mengkonsultasikan keluarganya lah, terus ininya, dan kami senantiasa menerima apa-apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Selain itu juga kita juga punya program untuk yang meninggal dunia. Nah, kita hanya baru ini pun alhamdulillah tambal sulam, kita baru hanya mengadakan kain kafannya saja setiap ada yang meninggal. Nah, ini dimulai dari tahun 2019 dan alhamdulillah sampai sekarang gitu kan gitu. Walaupun kita minus tapi tetap masih kita bantu untuk yang meninggal. Makanya kadang-kadang suka yang meninggal besok ada, besok lagi ada, itu yang kadang-kadang bikin pusing. Gitu itu dari kami, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sambutan dari Kakanda Syahrul Effendi Dasopang selaku Ketua Pengajian dari Dr. Abdullah Heha Mahwa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Abdullah Hemawa, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim Bapak Farid Talib, yang terhormat Bapak Ihsan, Bapak Ajat, dan para hadirin yang menyempatkan untuk hadir pengajian perdana yang kami namakan pengajian Dr. Abdullah Hemawa. Besar harapan kami pengajian ini akan tetap berjalan istiqomah, sebagaimana juga topik dari pengajian kita ini adalah untuk menjadi muslim yang istiqomah. Kita tahu bahwa keadaan kehidupan kita dewasa ini sangat dituntut untuk menjadi pribadi yang istiqomah, dan itu menjadi pribadi yang langka hari ini. Dan kita alhamdulillah ada satu sosok yang rasanya menampilkan sosok yang istiqomah itu. Alhamdulillah, bukan untuk takabur tapi tahaddus bin ni'mah, bahwa kehadiran Ustadz kita Dr. Abdullah Hemahwa hendaknya menjadi menjadi panutan bagi kita semua, supaya dapat menularkan pribadi yang istiqomah itu. Dan menjadi pribadi yang istiqomah rasa-rasanya sangat susah, sangat sulit untuk konteks zaman kita sekarang ini. Dan itu membutuhkan tidak saja pengorbanan batin, pengorbanan pengorbanan diri kita sendiri. Itulah sebenarnya motif atau juga latar belakang dari pengajian kita ini. Semoga satu ciri dari pengajian kita ini, yaitu membentuk pribadi mustaqimah atau istiqomah, itu dapat kita raih ke hari-hari yang akan datang. Itu saja mungkin sebagai sambutan dari saya, dan seterusnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bang Abdullah, Dr. Abdullah Hemawa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari latul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama dan utama adalah rasa syukur, puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bermujahadah dalam salah satu forum kajian sebagai salah satu aplikasi daripada bagaimana tugas kita sebagai khalifah dan kemudian tugas kita sebagai orang-orang yang cerdas. Dalam surat Al-Imran ayat 190-191 yang saya bacakan tadi, di sana disebutkan bahwa dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang yang cerdas, ulul albab, cerdas. Ulul albab ini kalau kita potong pohon, maka pematangnya, penampang pohon itu kita lihat dari kulit paling luar itu agak putih, kemudian masuk ke dalam agak kuning cair, ke dalam lagi kuning pekat kental, terus kemudian coklat ketat, kemudian hitam di tengah itu yang disebut dengan hub, inti. Secara sosiologis, piramida masyarakat itu yang di bawah itu masyarakat awam, kemudian tengah middle class, yang di atas itu yang disebut dengan ulul albab, makin sedikit. Contohnya misalnya kalau dokter di Indonesia, dokter umum mungkin sekian juta, lantas kemudian dokter pakar mungkin sekian ratus ribu, kemudian dokter spesialis bedah mungkin cuma puluhan ribu, dokter spesial bedah saraf cuma mungkin berapa ratus. Jadi makin spesialis makin kecil seperti itu, lembab. Sehingga begitu maka cerdas di sini tidak identik dengan sarjana. Mengapa? 2004 sampai hari ini 2024 2026 KPK telah menangkap 1.934 orang, hampir 2.000 orang yang ditangkap. 86% dari mereka itu sarjana, ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar, tapi mayoritas S2. Baru beberapa hari kemarin KPK tangkap lagi satu rektor dengan beberapa pejabat di Universitas Sudirman. Berapa tahun lalu Universitas Lampung, rektornya dengan para dekan. Jadi Indonesia itu lembaga yang mengurus otak, yang mengurus hati, yang mengurus badan, itu terlibat korupsi. Yang mengurus otak kita, Kementerian Pendidikan, menterinya di penjara. Kemudian mengurus hati kita, Kementerian Agama, hat-trick, 3 menteri agama, luar biasa. Yang mengurus tubuh kita, Menteri Kesehatan dan beberapa dirjen. Jadi itu problem serius. Nah, hari ini saya diminta judul keadaan hari kiamat dan pengaruhnya terhadap iman. Kenapa saya sampaikan ayat Al-Imran 191 tadi itu? Karena di bagian terakhir disebutkan Rabbana ma'alaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari siksaan api neraka.
Jadi mempercayai soal neraka bagian daripada akhirat itu adalah ciri dari orang cerdas. Sehingga seseorang namanya itu gelarnya 1 meter, misalnya profesor, doktor, insinyur, SH, MMM, dan seterusnya. Tapi ketika di kantor dia mengisi cek 06 jadi 09, dia bukan orang cerdas. Karena dia tidak takut pada azab api neraka. Pertanyaannya ada, betulkah ada hari akhirat? Betulkah ada surga dan neraka? Coba kita perhatikan. Selama hidup kita, saya sekarang tanggal berapa? 22. Jadi 4 hari yang lalu, 18 Agustus, saya tepat 79 tahun. Selama 79 tahun itu saya selalu perhatikan, menyaksikan. Saya punya anak berapa bulan itu meninggal, dan saya gendong sendiri, bawa ke kubur, jalan kurang lebih 700 meter. Artinya saya menyaksikan sendiri anak kandung saya meninggal dan saya gendong sendiri kubur. Kemudian saya menyaksikan juga bapak mertua saya meninggal. Kemudian tetangga kiri kanan meninggal. Ada meninggal. Sehingga kemudian ketika kita memahami konsep kiamat, ada kiamat kecil, ada kiamat kubur, kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah makhluk yang terjadi. Berapa bulan lalu istri saya membeli anak pohon pala, karena orang Ambon itu selalu akrab dengan cengkeh dan pala. Jadi saya ingin di pekarangan rumah itu juga ada pohon cengkeh dan pohon pala. Maka kemudian dibelilah dan kemudian subur, kira-kira 30 cm atau 50 cm. 3 hari lalu saya lihat dia mati, padahal subur, mati. Artinya bahwa makhluk itu mengalami proses kiamat. Pertanyaannya adalah, bagaimana yang sudah menjadi tulang belulang puluhan tahun, terus Allah bisa bangkitkan kembali dalam keadaan tubuh yang utuh? Hasil sains menunjukkan bahwa tubuh orang-orang di luar syuhada, ya, kalau di syuhada para nabi mayatnya tidak hancur, tapi di luar para syuhada dan para nabi, para rasul, tubuhnya hancur. Maka yang tidak bisa hancur itu adalah tulang ekor. Tulang ekor itu tidak hancur, dan dipanasin dengan ratusan derajat tidak hancur. Jadi ini penemuan ilmiah, sains. Bagaimana Allah membangkitkan kembali manusia itu melalui tulang ekornya. Melalui tulang ekornya. Tulang ekor itulah yang kemudian ketika kiamat, kemudian kita akan dibangkitkan kembali dari kubur dalam bentuk seperti kita biasa. Karena itu maka pokok bahasan kita dalam waktu relatif singkat ini, nanti kita dialog dan diskusi. Pertama, apa itu takrif hari kiamat? Yang kedua, terjadi goncangan dahsyat pada hari kiamat. Ketiga, manusia dalam keadaan kebingungan. Keempat, langit terbelah. Kelima, pengaruh iman terhadap hari kiamat. Dan terakhir ada alam basra. Tadi saya katakan ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu makhluk, kiamat besar ada seluruh alam. Maka kemudian kita temukan ada definisinya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta secara total, yang menandai berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Itu takrif atau terminologi dari kiamat. Ini maksudnya kiamat kubro, bukan kiamat kecil, kiamat kubro. Mengimani hari akhir ini mempertebal keimanan dengan mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh, menjauhi maksiat, serta senantiasa mawas diri
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu dalam rukun iman salah satunya adalah mempercayai hari akhirat. Di dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiya la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Ini Allah yang berkata, kata pasti, bukan manusia. Yang kalau Prabowo bilang 2030 Indonesia hilang dari peta bumi, itu kata Prabowo 2030. Padahal ini sudah 2026, tinggal 4 tahun lagi. Jadi itu kata manusia, tapi ini kata Allah pasti. Kata pasti, mesti. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Orang berdebat tentang hijrah Rasulullah itu fisik atau ruh. Kalau Islami Rasulullah itu ruh, tidak ada perdebatan. Orang tidak berdebat karena di antara kita biasa bermimpi ketemu Trump, ketemu Prabowo, ketemu Netanyahu, siapa saja mimpi, sehingga kemudian disebut mimpi sebagai bunga tidur. Jadi kalau Isra Mi'raj Rasulullah itu mimpi, orang tidak berdebat. Orang berdebat karena disebutkan Isra Mi'raj Rasulullah itu fisiknya. Kan dimulai dengan kata abdi. Subhanalladzi asra bi ahlihi min al-haram dan Masjidil Aqsa. Kata abdi. Abdi bukan ruh. Abdi adalah fisik. Meskipun memang saya akui bahwa di dalam riwayat itu banyak yang lemah dan seterusnya, tapi secara garis besar bisa kita terima karena kaitannya dengan ayat Quran, dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya ada surga dan ada neraka. Seorang nenek-nenek, ibu yang tua, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga? Rasulullah itu bercanda, tidak. Sedihlah itu nenek. Kenapa tidak? Karena di surga tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Di surga itu semua perjaka, semua ganteng, semua muda seperti itu. Itu contoh bercandanya Rasulullah. Artinya bahwa dalam Al-Quran disebutkan tidak ada yang diucapkan Rasulullah itu kecuali wahyu. Dan hadis ini sahih. Berarti apa yang Rasulullah ceritakan ketika Islam menyaksikan ada orang di neraka dan seterusnya seperti itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka berdasarkan takrif kiamat itu kita lihat bahwa seorang ilmuwan Butler Galaxy menyatakan bahwa dalam alam semesta ini ada 600 miliar tata surya. 600 miliar tata surya. Salah satu tata surya yang kita kenal itu adalah galaksi yang ada dalam keluarga matahari, galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi Bima Sakti, maka kemudian kita lihat ada matahari sebagai sentral, kemudian yang terdekat dengan matahari itu ada Merkurius, kemudian Venus, kemudian ketiga itu bumi kita ini, baru kemudian Mars, kemudian Jupiter, kemudian Saturnus, kemudian Uranus, kemudian Neptunus. Itu berapa puluh tahun yang lalu.
berapa ratus tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu ditemukan lagi ada yang baru. Jadi artinya bahwa alam semesta ini ketika dengan Big Bang dalam teori sains, dengan inner power yang sangat besar, meledak, kemudian berkembang, sampai kemudian qadar-qadarnya. Dalam rukun iman ada qadar dan qadar, maka dia berhenti. Ketika dia berhenti akan terjadi proses penyusutan. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Quran tentang kiamat, itu bukan dogma, tapi itu saintis. Kenapa? Coba kita berapa orang dalam ruangan ini, ada kipas, ada apa, maka tidak terlalu panas. Tapi kalau bertambah orang sampai lebih banyak, maka akan panas. Atau tetap orang ini saja, kemudian ruangannya diperkecil, maka suhu akan naik. Nah, jadi secara sains, ketika sudah sampai kadar dan kadarnya, alam semesta itu dia akan merucut. Ketika merucut, maka suhu itu akan naik. Maka kemudian akan kita lihat dari dalam ayat berikutnya nanti itu tentang bagaimana kiamat itu, maka berterbangan semua seperti itu karena suhu yang panas seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ternyata dari 600 miliar tata surya di alam semesta yang ditemukan hari ini, 600 miliar tata surya. Maka galaksi kita Bima Sakti itu cuma titik. Nanti kalau Bapak pulang atau lihat di Google itu tata surya, galaksi kita cuma titik dari 600 miliar tata surya. Padahal manusia hanya sampai ke bulan. Mars baru pesawat tanpa awak. Oleh karena itu, maka pertanyaannya adalah apakah ada makhluk di planet yang lain? Ada makhluk lain. Apakah seperti manusia? Tentu saja tidak. Karena di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah perintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi, maka kemudian manusia itu hanya ada di bumi, makhluk lain tidak. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat berikutnya akan kita lihat bahwa misalnya dalam An-Nabah ayat 17-20, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari ketika sangkakala ditiupkan, lalu kamu datang berbondong-bondong dan langit pun dibuka, maka terdapat beberapa pintu dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi tata morgana. Tata morgana itu kan suatu ilusi. Kalau kita di jalan tol, kita lihat di sana ada air, ternyata tidak ada air. Itu fata morgana, yaitu sinar matahari kondisi tertentu sehingga kelihatan seakan-akan ada air. Fata morgana. Jadi seakan-akan Allah memberitahu kepada kita, seakan-akan itu seperti khayalan kiamat itu. Nah, oleh karena itu maka ketika kita sudah sampai kepada pemahaman bahwa kiamat itu pasti datang dan kemudian itu akan menggetarkan hati kita, maka tadi saudara ketua program bicara tentang bagaimana istiqomah. Seorang pemuda Badui datang kepada Rasulullah. Beliau kata, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu kalimat, dengan itu aku tidak bertanya lagi kepada orang lain. Kata Rasulullah, Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tsumma istaqim. Katakanlah, aku bersaksi tidak ada ilah disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sudah itu istiqomah, konsisten, sederhana.
pemuda Badu ini tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, tidak S1, tidak S2, tidak S3, tapi dia paham, mengerti, istiqomah. Meskipun di Indonesia memang ada yang tidak tamat SMA jadi wakil presiden misalnya seperti begitu. Nah, itu lain bab, lain bab seperti itu. Tapi dalam konteks ini maka kemudian kita akan lihat tentang bagaimana gambaran keadaan hari kiamat itu. Pertama, terjadi goncangan dahsyat. Goncangan dahsyat. Itu disebutkan dalam Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, paling hebat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Goncangan dahsyat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sya'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah ke Rabbmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar. Al-Hajj ayat 1 dan 2. Bahkan di lain ayat disebutkan bahwa bayi yang sedang digendong ibunya itu dilemparkan. Anak-anak tinggalkan orang tuanya, bapak tinggalkan anaknya, ibu tinggalkan anaknya, suami tinggalkan istrinya, istrinya tinggal suami, dan seterusnya. Kalau kita belum terlalu yakin dengan ini, tapi sains menemukan tentang ada kapal Nabi Nuh yang mendarat. Di dalam Al-Quran diceritakan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan ribuan tahun umurnya berdakwah, cuma belasan orang. Kemudian Allah perintahkan beliau membuat kapal. Terus kemudian akhirnya ketika waktunya sudah sampai, kemudian Allah turunkan hujan, kemudian dari bawah naik, kapal itu berjalan, berlayar. Kata Allah, masukkanlah orang-orang yang beriman dalam kapal, dan masukkanlah sepasang-sepasang hewan. Sepasang-sepasang hewan. Jadi kalau orang bilang yang mana dulu, telur atau ayam? Kalau ayat Quran ini ayam. Karena hewan, bukan telur. Jadi tidak usah berdebat telur atau ayam. Kalau Al-Quran, hewan, ayam. Jadi berarti ayam dulu, baru telur. Bukan telur baru ayam. Kan biasa berdebat seperti telur atau ayam. Nah, kalau Quran, ayam dulu, karena Allah katakan sepasang-sepasang hewan. Sepasang hewan. Kemudian istri dan anaknya tidak ikut. Kemudian Nabi Nuh lihat anaknya, dia panggil, sini, naik sini. Kata anaknya, tidak, saya mencari tempat yang tinggi. Lantas kemudian katanya tidak ada tempat perlindungan seperti itu. Dan kemudian Nabi Nuh berdoa agar supaya anaknya diselamatkan, dan ditegur oleh Allah. Dia bukan anak kamu. Artinya dalam konteks ketauhidan sudah keluar daripada konteks itu. Nah, sehingga begitu, maka kenapa saya kemukakan ayat itu supaya kita yakin, karena ada bukti ditemukan kapal Nabi itu dalam bentuk batu besar di Bukit Judi seperti itu ada. Dan penelitian sekarang itu, misalnya ada teman-teman yang komplain ke saya, kenapa saya tidak mendukung mereka mempersoalkan ijazah presiden yang palsu. Saya bilang, saya bukan tidak mendukung. Kalau waktunya, saya perlukan setengah jam saja untuk membuktikan ijazahnya itu palsu. Saya ambil ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kemudian diploma, bawa ke laboratorium. Kertas ini bisa diukur di laboratorium, umurnya berapa lama. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Bisa diketahui. Kemudian tanda tangan, tinta. Bisa diketahui umur tinta itu berapa lama. Seperti itu. Nah, itu adalah teknologi yang sekarang seperti demikian. Sehingga begitu, saya percaya bahwa kapal Nabi Nuh itu ada karena sudah ada temuan bahwa orang bisa mengukur usia batu, usia tanah, usia dan seterusnya. Penemuan sains seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya,
Silahkan datang ke Mesir, kemudian datang ke museum mayatnya, jenazahnya Fir'aun. Itu ada. Ribuan tahun yang lalu. Ada. Dengan fakta-fakta itu, makanya dalam Al-Quran itu sering Allah sebutkan, kenapa mereka tidak mengembara kemana-mana untuk menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita percaya bahwa manusia itu akan mati, dan ternyata ribuan tahun yang lalu Fir'aun itu diabadikan dalam Al-Quran, kami selamatkan jenazahmu untuk menjadi pelajaran bagi seperti itu. Dengan temuan-temuan sains, maka kita kemudian mempertebal keyakinan kita tentang hari-hari itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia kebingungan. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu goncangan dahsyat, maka yang kedua adalah manusia kebingungan. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Quran surah Al-Abasa 34-37. Sehingga begitu, maka agar supaya kita tidak menjadi bingung, kenapa tadi saya jelaskan Ali Imran 191, maka kemudian kita harus yakin bahwa hari akhirat itu ada, kiamat itu ada, dan bagaimana kita bisa menghadapi kiamat itu dengan penuh keimanan, katakan bahasa gaul, dengan rileks, dengan santai, kalau kita memang siap untuk itu. Di dalam hadis disebutkan tentang bagaimana Allah memberikan warning kepada seseorang yang mau meninggal. Ada tanda-tanda cintanya Allah. Yang pertama, tentu saja yang kita sudah tahu, mulai uban. Uban itu adalah warning pertama. Warning pertama. Setelah uban kemudian mulai pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian gerak tubuh yang mulai lambat dan seterusnya. Itu peringatan. Jadi cintanya Allah itu, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah, kita berdoa agar supaya meninggal kita itu tidak mengejut, tidak mendadak, tapi ada tahapan-tahapan supaya tanda cinta Allah kepada kita, supaya kita menyiapkan diri seperti itu. Sehingga kemudian maka ketika kita sampai pada waktunya husnul khatimah, dalam keadaan tenang, kata Al-Quran, Allah meridai kita, kita meridai Dia, seperti itu. Nah, itu tentang manusia yang katakanlah kebingungan. Di dalam surat Al-Qari'ah itu dijelaskan pada hari itu manusia seperti laron yang bertembang. Laron tahu ya? Laron kalau musim hujan terus itu di rumah itu, itu apa bahasa Indonesianya? Laron. Laron itu bahasa Indonesia ya? Iya, Ustaz. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihamburkan. Jadi Quran itu menjelaskan kiamat itu saintis, bukan hanya sekedar dogma. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ada kebocoran ozon. Kebocoran ozon itu karena ulah manusia, terjadi kerusakan darat dan di laut karena tangan-tangan manusia, seperti itu. Coba Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Oktober tahun lalu 1.300 orang lebih meninggal, 56, sekian triliun kerugian ke negara karena kerusakan infrastruktur. Kenapa? Karena tangan-tangan manusia.
ketika Bapak Ibu lihat di TV, yang hanyut itu kan balak-balak, kayu-kayu yang hasil dari illegal logging, seperti itu. Nah, sehingga begitu, maka kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa tapi fakta ya, kalau yang Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, saya belum bisa menyebutkan karena saya belum punya fakta. Tapi kalau Sulawesi Tengah, saya datang sendiri ke sana, saya lihat, menyaksikan dan menemui saksi hidup tentang apa yang terjadi di Palu, Poso beberapa tahun yang lalu. Saya bertemu dengan seseorang setelah saya datang ke 3 lokasi yang itu adalah kampung rata, tidak ada bekas kampung, rata. Salah seorang mengatakan, Bang, menjelang maghrib saya lihat kira-kira berapa kilo di udara, di angkasa, rumah berterbangan, rumah terbang. Dan beliau bilang, saya kenal itu rumah karena catnya warna itu. Terus kemudian masuk ke dalam bumi. Yang buat saya itu luar biasa, itu tidak ada bekas, rata seperti lapangan. Pada itu 3 kampung, 3 tempat saya datang. Nah, mereka bilang di situ adalah pusat homoseks Indonesia. Pusat homoseks Indonesia. Jadi saya kemudian teringat tentang kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut, bagaimana Allah menghancurkan. Kata Quran, mereka tidak sadar bahwa mereka pernah hidup di situ. Artinya kampung itu tidak ada bekasnya. Betul. Dan Indonesia nomor 5 terbesar di dunia LGBT-nya. Nomor 4. Wah, ini dikoreksi sama pemberita kita. Nomor 4 terbesar LGBT-nya dunia. Wah, ini luar biasa seperti itu. Nah, oleh karena itu maka persoalan yang sangat dikhawatirkan itu dan disebutkan dalam Az-Zumar ayat 68, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Ada pertanyaan di sini, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Berarti waktu sangkakala pertama itu tidak semua. Kenapa? Karena ada tugas. Malaikat Israel kan tugasnya untuk mencabut nyawa kan. Jadi kalau dia ikut sama-sama meninggal, siapa yang cabut nyawa? Jadi berarti ada yang dibiarkan Allah untuk menjalankan tugas itu. Nanti kemudian sudah selesai, kata anak saya nomor 2, kemudian kata Allah kepada Israel, kamu sendiri cabut nyawamu. Kemudian Israel sendiri mencabut nyawanya. Seperti itu. Cerita bercanda seperti itu. Tapi memang itu proses. Sehingga kemudian setelah sangkakala kedua, baru kemudian mereka bangkit. Yang ketiga, langit terbelah. Langit terbelah. Persoalannya adalah langit menurut sains itu adalah batas pemandangan. Batas pemandangan. Jadi berarti terbelah itu adalah kita akan lihat seperti lorong-lorong begitu, lorong-lorong betul-betul. Nah, karena berterbangan tadi itu. Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar, kilauan seperti minyak, itu langit terbelah. Lantas kemudian di ayat berikut, yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat dari kubur kita itu. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Sehingga begitu kita sampai kepada bagaimana pengaruh iman terhadap hari kiamat. Jadi tadi kita sudah bahas secara selintas tentang hari kiamat. Apa pengaruh iman terhadap hari kiamat itu? Yang pertama adalah meningkatkan amal soleh di dunia, karena di akhirat tinggal memperoleh nikmat surga atau azab neraka.
disebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat 85, maka tidak berguna lagi iman mereka setelah mereka melihat azab kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu rugilah orang-orang kafir. Buktinya Firaun ketika sudah air sampai di kerongkongan, baru beliau mau beriman. Saya percaya Tuhannya Musa dan Harun. Tapi ditolak oleh Allah dan mati dalam keadaan kafir. Apa pelajaran di sini adalah bahwa jangan tunggu kita sakit baru mau bertobat. Jangan tunggu sakaratul maut baru bertobat. Sebab sakaratul maut baru bertobat ditolak. Tapi setiap waktu. Karena itu disunahkan dalam sholat, setelah ucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, sholat apa saja, wajib atau sunnah, kita dianjurkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Beristighfar itu, saya tidak temukan hadis yang mengatakan 3 kali. Selama ini kan kita diajarkan 3 kali kan. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah itu beristighfar 50, 70 sampai 100 kali satu hari. Bayangkan, ini Nabi, ini Rasul yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Saja beliau beristighfar 50, 70 sampai 100 kali. Artinya bahwa orang Islam itu satu hari 5 kali melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap dirinya. Nanti kalau salat zuhur ini nanti insya Allah maka kita muhasabah apa yang kita lakukan tadi subuh sampai zuhur. Kemudian ketika asar kita muhasabah apa yang kita lakukan antara zuhur sampai asar. Ketika maghrib juga begitu, isya juga begitu, subuh juga begitu. Satu hari orang Islam itu melakukan muhasabah 5 kali sehari. Dalam bahasa modern adalah evaluasi. Jadi bukan evaluasi 5 tahun sekali saja, bukan evaluasi setahun sekali saja. Nah, evaluasi setahun sekali, maka kemudian terjadi banyak problem. Anda jadi kupas bawang dapat 700.000 rupiah per kilogram karena evaluasinya setahun sekali. Maka kemudian banyak orang yang melamar jadi pengupas bawang. Bayangkan 700.000. Padahal harga bawang 1 kilo berapa? Kupasnya, kulitnya 700.000. Nah, itu problem. Nah, karena itu maka evaluasi itu di mana kapan saja. Saya kalau salat zuhur sampai isya di rumah itu di masjid dekat rumah. Tapi kalau subuh saya sholat di musala agak jauh, hampir 1 kilo. Pulangnya saya mutar sampai setengah jam. Saya coba untuk memenuhi persyaratan teknis manusiawi bahwa setiap hari jalan setengah jam, insya Allah. Tapi saya tidak hanya jalan saja begitu, saya kemudian beristighfar. Jadi jalan itu sambil istighfar. Jadi setengah jam itu beristighfar. Jadi tidak tahu berapa ratus itu. Nah, paling tidak seperti itu. Sehingga dalam kehidupan kita selalu melakukan muhasabah seperti itu. Nah, pengaruh iman terhadap hari kiamat itu ada, kita akhirnya meningkatkan amal soleh. Karena kita nanti di akhirat surga atau neraka. Maka dalam surah Al-Ghafir ayat 85 disebutkan, maka tidak berguna lagi iman mereka setelah mereka melihat azab kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan di waktu itu rugi orang-orang yang kafir. Tadi saya sudah kasih contoh tentang Fir'aun. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Katakanlah, pada hari kemenangan
kiamat atau azab itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Surah Sajadah ayat 29. Yang kedua, dengan iman terhadap hari akhirat, maka kita menghibur diri kita dari kesedihan selama di dunia karena meyakini ada keadilan mutlak di akhirat. Ada orang tidak lulus ujian mau gantung diri. Ada yang cintanya ditolak sama pacarnya mau bunuh diri. Ada yang kemudian tidak terpilih jadi anggota DPR, macam-macam. Ini karena kita tidak meyakini ada hari akhirat. Nah, jadi kita menghibur diri dari kesedihan seperti itu dengan meyakini ada keadilan mutlak di akhirat kelak. Ini sedikit pengalaman pribadi. Hampir tidak ada orang di Indonesia yang kenal saya, kenal KPK, tidak percaya bahwa saya tidak terpilih jadi pimpinan KPK. Tidak ada yang percaya. Semua percaya bahwa terpilih. Tapi faktanya saya tidak terpilih. Tidak terpilih. Kalau dalam pendapat awam, saya kemudian frustrasi dan seterusnya seperti itu. Tapi tidak. Apa hasilnya selama 8 tahun di KPK itu? 8 buku berhasil saya susun untuk kepentingan KPK, dan 6 buku khusus untuk umat Islam. Antara lain sudah diterbitkan beberapa, ya, integritas, kemudian beberapa buku yang sudah terbit. Artinya bahwa andaikan waktu itu saya terpilih jadi pimpinan KPK, bisa saja ketularan kasus Abraham Samad ditangkap, Bang Yuli ditangkap, kemudian ini ditangkap, dan seterusnya. Jadi akhirnya saya berkesimpulan bahwa Allah selamatkan saya. Coba, setelah 1 jam fit proper test di Komisi 3, terakhir ada berapa orang, terakhir kemudian Ketua Komisi 3 bertanya, Pak Bula, saya sudah kenal Pak Bula, dulu aktivis dulu macam. Saya cuma tanya satu pertanyaan, kalau saya undang Pak Bula ke hotel, mau nggak datang? Saya bilang, urusannya apa? Terus dia bilang, tambah wakil ketua saya, wakil ketua. Ya, urusannya apa? Kalau urusan dinas, saya harus lapor kepada pimpinan. Kalau bukan urusan dinas, saya tidak datang. Dia bisik sama wakilnya itu. Tapi karena depan mic, saya dengar alternatif lain, ya, begitu. Jadi bukan saya, alternatif lain seperti itu. Waktu saya keluar, ditanya wartawan, bagaimana? Bilang, saya tidak terpilih. Kenapa? Tadi saya dengar ketua komisi bicara sama wakilnya bahwa alternatif lain bukan saya. Seperti itu. Nah, kalau saya misalnya mau, kan saya sudah bilang saja, oh iya nanti insya Allah. Kan tinggal saja mengatakan, iya insya Allah saya datang. Tapi kenapa saya tidak lakukan itu? Karena saya itu koordinator penyusunan SOP KPK. Bagaimana saya yang penyusunan SOP KPK itu saya melanggar apa yang saya tahu. Nah, itulah persoalan bagaimana kita menghibur diri dengan kesedihan yang ada di rumah tangga, di tempat kerja, dengan janji Allah di akhirat. Karena itu maka dalam Al-Ghasyiyah ayat 25-26 disebutkan, sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Yang ketiga, menjaga kejujuran dan amanah, karena selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jujur. Kalau kita baca buku Umar yang Agung,
tebal ya, kisah Umar yang agung. Salah satu kisahnya itu adalah satu malam Umar sebagai khalifah mengelilingi kota Madinah. Kemudian mendengar dialog seorang ibu dengan anaknya perempuan. Ibunya bilang, masukkan air campur di dalam madu itu supaya banyak. Kata anaknya, jangan. Nanti khalifah tahu kita dimarahi. Kata ibunya, kan khalifah di rumahnya nggak tahu. Kata anaknya, fa inna Allah. Bagaimana dengan Allah? Umar dengar dialog itu. Maka pulang besoknya dia suruh anaknya datang melamar perempuan itu. Karena kejujuran anak perempuan itu. Dari perkawinan itulah lahir Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz dikategorikan sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin karena keadilan itu. Hasil daripada pernikahan antara anak Khalifah Umar bin Khattab dengan seorang anak desa yang jujur. Nah, itu menjaga kejujuran. Kemudian yang terkenal dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu adalah proses kiamat. Sudah 45 menit. Saya kira saya mau beri kesempatan untuk kita, karena ini kajian. Jadi kajian harus ada dialog, diskusi, tadabbur. Jadi saya persilakan Pak Moderator. Ya, bersedia. Baik, para jamaah, untuk yang mau bertanya atau berdiskusi kepada Bang Dullah, dipersilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Nama dan asalnya dari mana. Demikian. 1, 2, 3. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz Abdullah. Tadi kan kita udah diskusi berbicara tentang kiamat. Salah satu tanda kiamat terbesar adalah munculnya Dajjal. Nah, Dajjal di sini sebenarnya saya masih belum tahu betul, belum paham bagaimana sosoknya gitu. Apakah itu seperti yang ada di riwayat, dia memiliki mata picek, berbentuk sosok yang serem, atau dia merupakan sosok manusia gitu yang menguasai kekuasaan di dunia saat ini gitu. Dan apakah benar dia mempunyai power atau kekuasaan untuk kayak menurunkan hujan, menghidupkan manusia yang mati seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, minta tanggapannya mungkin dari Ustaz Abdullah, kalau Ustaz Abdullah tahu tentang yang lagi ramai, Ryu Hasan yang berbicara tentang beliau merupakan cucunya dari pendiri NU Wahab. Kalau Ryu Hasan tuh dokter spesialis bedah saraf. Kalau Ustaz Abdullah tahu, salah satu ciutannya yang viral itu tentang, kurang lebih bahasanya gini, kalau misalnya orang nanya gimana zaman dulu ada yang bisa terbang dari darat ke langit, mereferensikan Isra Mi'raj. Ya, yang ngaco bukan itu, tapi orang yang percaya pada statement itu. Gitu. Mungkin kalau Ustaz Abdullah tahu statement itu, dan kemarin sempat viral soalnya di mana-mana. 2 itu paling Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Pak.
Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imran Nasution dari Bekasi. Pertanyaannya yang tertarik tadi berkaitan dengan LGBT. LGBT ini di daerah kami di Bekasi itu sudah lampu merah. Banyak sekali sekarang perilaku yang menyimpang ini. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah LGBT ini takdir? Dan memang sudah ditakdirkan menjadi gaya hidupnya seperti itu, atau memang LGBT itu sekarang gaya hidup? Karena ada juga saya lihat di di sinetron, ada laki-laki yang menampilkan dirinya perempuan-perempuan gitu kan. Kemudian karena lama-lama benaran menjadi perempuan kan gitu. Kemudian bagaimana hukumnya itu kalau misalnya ada sampai operasi kelamin yang dulu pernah ada dilakukan salah seorang artis. Dia itu sebenarnya laki apa perempuan kan. Itu Ustadz pertanyaan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Jailani nama saya dari Pondok Kopi, Ustaz. Tergelitik aja dengan fenomena yang ada gitu, kayak kemarin Kementerian Haji mengatakan antrian haji ini sampai 57 juta orang, 25 sampai 40 tahun masa tunggu. Umroh tiap bulan itu penuh terus ya. Kebetulan saya penggiat umroh juga gitu. Tapi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang katakanlah 80 sekian persen, tingkat korupsi kita, tingkat dekadensi moral kita dan lain sebagainya itu sangat memprihatinkan. Maulid di bulan Rabiul Awal atau sebelum Rabiul Awal hatta ba'da Rabiul Awal itu di mana-mana. Nah, ini fenomena Islam yang ritualistik, yang tidak substantif, Islam yang memberikan sebuah bekas terhadap perilaku dan kehidupan sehari-hari. Yang seharusnya Islam ini kan Islam yang substantif, yang religiositasnya tinggi berbanding lurus dengan sikap dan moralitas dan lain sebagainya. Mungkin saya pengen jawaban Ustadz, bagaimana membuat sebuah masyarakat Islam yang ritualistik ini menjadi masyarakat Islam yang benar-benar religiositasnya benar dan mempunyai keyakinan dan perbuatan Islam yang substantif. Jadi bagaimana caranya mengubah masyarakat dari Islam yang hanya ritualis menjadi Muslim yang substantif, Muslim yang benar-benar religiositasnya yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Mungkin itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama dengan sebelum kiamat kedatangan Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal, dan kemudian khilafah Islam tegak, dan kemudian kiamat. Ada dua pendapat sama dengan Dajjal. Pendapat pertama bahwa yang dimaksud dengan Isa datang itu ada kelompok Nasrani yang kembali kepada ajaran Nasrani yang sebenarnya.
dalam Injil Barnabas, Barnabas ini murid Nabi Isa betul. Murid Nabi Isa betul. Katakanlah seperti kalau di hadis itu, hadis yang betul-betul langsung dari Nabi. Injil itu kalau dalam Islam itu adalah hadis Allahu Akbar. Bukan mutawatir. Hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi substansinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Isa. Injil itu. Karena Allah turunkan langsung. Turun langsung. Berbeda dengan Quran, bertahap. Baru kemudian di dalam Al-Quran disebutkan ada sunnah, yaitu perilaku Nabi seperti itu. Sampai kemudian lahirlah hadis, baru ada hadis ahad, hadis qudsi, ada hadis mutawatir dan seterusnya. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain, Isa fisik. Fisik. Problemnya adalah bahwa pendapat itu disebutkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj jumpa para nabi-nabi itu. Dan para nabi-nabi itu sudah meninggal. Jumpa langit pertama, kedua, ketiga. Dalam Al-Quran memang Allah sebutkan, kami angkat engkau ke sampingku. Dalam Quran. Para mufassir berbeda pendapat. Angkat fisiknya atau angkat derajatnya. Angkat derajatnya. Seperti itu. Begitu juga dengan Dajjal. Dajjal itu pemahaman juga dua. Dajjal fisik dan Dajjal sistem. Ya. Jadi Dajjal fisik itu orang yang bermata satu, kemudian galak, geram dan seterusnya. Tapi kemudian juga kalau kita perhatikan dolar Amerika itu ada gambar mata satu seperti itu. Berarti Dajjal itu bukan bentuk fisiknya, tapi sistemnya. Sehingga mana ada di dunia ini yang sistem Dajjal itu tidak berlaku. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika Ikhwanul Muslimin memenangkan Pilpres di Mesir, hanya sekitar 2 tahun diturunkan. Ketika ada presiden atau pemerintah melawan keinginan daripada White House dan sekutunya, akan dihabisin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat Osama. Osama ini bersama-sama dengan para mujahidin Afghanistan dan Amerika menghadapi Rusia, Uni Soviet. Tapi setelah kemudian Uni Soviet dikalahkan, diusir dari Afghanistan, bukan para mujahidin yang diserahi kepemimpinan negara, tapi orang Amerika punya orang yang ada di luar negeri. Jadi seperti itu. Pertarungan terjadi sampai baru beberapa tahun lalu mujahidin merebut kembali Afgan. Osama itu bersama-sama dengan Amerika menghadapi Soviet. Jadi mustahil sekian tahun itu Amerika tidak tahu di mana tempat tinggalnya Osama. Jadi dalam ilmu intelijen, qadarullah saya belajar intelijen dari Jenderal Aziz Bustam almarhum. Beliau ini Pandam Hasanuddin. Rumah dinasnya dari Sekretariat HM itu kurang lebih 150 meter. Jadi saya biasa bermain di situ. Jadi seperti bapak dan anak. Ketika Jenderal Yusuf jadi Panglima, beliau asisten Terutol Hankam. Dan saya Ketua PB HMI biasa main ke beliau.
ilmu intelijen yang beliau ajarkan kepada saya atau yang saya dapatkan dari beliau, satu ucapannya begini yang saya masih ingat, kurang lebih. Abdullah, kalian itu HMI, Muhammadiyah, kalau bicara konsep, saya angkat topi buat kalian. Tapi kalau soal intelijen, tangannya begini. Nol. Kalau soal intelijen, begini, tangannya begini. Beliau ceritakan kasus-kasus. Saya dalam hati, iya betul ya. Misalnya dulu ada ingkar sunnah, ada Islam jamaah, ada darul hadis, macam-macam. Itu yang kemudian lama-lama hilang. Ketika jadi isu dari Jakarta sampai desa seluruh Indonesia, khutbah tentang itu, ceramah tentang itu. Kemudian hilang. Tahu-tahu ada undang-undang baru yang lahir dari DPR yang justru menghancurkan Islam. Jadi kata beliau, operasi intelijen itu seperti demikian. Satu. Yang kedua, beliau bilang seseorang dari tahanan politik keluar dari tahanan minimal 1 tahun akan diikuti terus. Karena itu ketika saya hijrah ke Malaysia, saya jadi tukang jual buah dan jual pisang goreng. Selama 1 tahun saya tidak muncul di permukaan. Setelah sudah lewat 1 tahun, baru saya kemudian kuliah. Yang ketiga, kata beliau, jangan bersembunyi di tempat gelap, bersembunyilah di tempat terang. Jangan bersembunyi di tempat gelap, bersembunyilah di tempat terang. Jadi ada yang kasus BCA, kemudian Tanjung Ancol itu orang yang saya lupa namanya, yang dari Ambon itu mau pulang ke Ambon lewat Surabaya, nginap di adik iparnya, sepupunya suaminya jaksa. Kan di berita TV kasus Tanjung Priuk itu. Akhirnya kemudian suami sepupunya itu takut nanti dia kan jaksa. Kalau ketahuan bahwa ada ini pelarian dari Tanjung Priuk itu, maka dia laporkan, ditangkaplah. Sehingga menurut informasi Bakin waktu itu, belum BIN, Bakin, Abdul ini pasti pulang kampung. Mereka datang ke Botol Lembang 41, periksa. Karena mereka tahu saya tinggal di Botol Lembang 41, Sekretariat Hamid Makassar. Enggak ada. Pergi ke rumah kakek saya di Makassar, Sungai Poso, enggak ada. Oh berarti di kampung. Sampai ibu saya dipanggil ke Kuramil, paman saya, imam masjid dipanggil karena saya disembunyikan di kubah masjid. Kata paman saya, datang aja ke masjid cari kubah seperti itu. Jadi saya berdasarkan pengalaman dari Jenderal Asbusta itu, saya tidak kemana-mana. Saya keliling-keliling aja di Jakarta seterusnya. Baru kemudian setelah saya diperintah oleh Pak Nasir berangkat ke Malaysia, baru saya ke Malaysia. Jadi itu problem kita dalam operasi intelijen. Itu kurang memahami. Nah, nanti kalau sudah sekali waktu kajian tentang intelijen, ya tidak pakai mic, tidak pakai ini segala macam lagi. Iya, offline. Tapi itu saya mau beritahu tentang kasus operasi intelijen. Misalnya ijazah palsu, kasus tidak terlepas dari operasi intelijen seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi itu soal Dajjal. Jadi sistemnya luar biasa seperti itu. Kemudian orang terbang, saya tidak nonton berita itu, tapi kalau misalnya tentang orang terbang, kan di puncak itu kan biasa kita lihat orang terbang di puncak itu kan terbang layang itu kan, seperti itu, para layang. Tadi saya sebutkan ayat Al-Quran tadi itu, Subhanallazi asra bi abdihi minal haramil aqsa allazi baraknahu minal. Abbas ibnu Firnas
seorang sarjana Islam ketika membaca ayat ini, maka beliau heran, noh, Nabi Muhammad bisa terbang. Kenapa? Karena perjalanan onta dari Madinah ke Masjid Aqsa itu 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Dalam riwayat hadis sahih, Rasulullah berangkat pada Isya, pulang sebelum subuh. Berarti Nabi ini bisa terbang. Maka ketika beliau baca itu, kemudian membaca ayat tentang burung. Ayat tentang burung, burung itu berangkat dari sarangnya dengan tongkola kempes, pulang sore dengan tongkola penuh. Dan dia terbang tidak jatuh. Tidak jatuh. Allah menunjukkan bahwa itu kuasa Allah yang bisa mengendalikan semua itu. Itu sebabnya maka kemudian pesawat terbang itu bentuknya burung. Ada sayap, ada ekor, ada kepala. Maka kemudian terinspirasi Abbas bin Firnas membuat pesawat terbang dari kalau kita di sini bambu, kemudian dirakit dengan kain kurang lebih 3 meter panjangnya begitu, lebar 1,5 meter. Baru di Baghdad ada seperti gedung tinggi, beliau lompat dari atas. Percobaan pertama gagal, kedua gagal, ketiga kali itu malah lututnya yang cedera. Tapi kemudian kali terakhir itu sekitar 500 meter terbang. Seperti yang terbang layang di puncak itu. Sehingga fakta yang produk pesawat terbang itu Amerika, Rusia, Cina, Jerman, Eropa. Tapi semua buku di gantara dunia pasti menyebutkan nama Abbas bin Firnas sebagai inisiator pertama membuat kapal terbang. Karena terinspirasi dengan ayat Al-Quran tadi itu. Jadi, karena itu sudah ada pengalaman saintis, ya saya percaya manusia bisa terbang. Di upacara-upacara tertentu, itu kan pakai alat di atas di planet, terus kemudian tidak pakai payung, pakai alat saja di belakang sini, bisa terbang seperti itu. Nah itu pakai teknologi. Sedangkan Nabi itu kan al-barq. Al-barq itu kilat. Al-barqun itu kilat. Jadi Rasulullah itu dikawal atau ditemani oleh malaikat Jibril, yang di dalam sains disebutkan malaikat itu terbuat dari nur, cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Karena itu maka, kan ini ada rakib, ini ada atid. Rakib, mana dia? Mana dia? Nggak bisa. Karena saya bergerak itu lebih dari 1 detik. Dia 1 detik 300.000 km. Jadi mau lihat, nggak bisa. Saya bergerak itu, nanti coba baca di Al-Quran, ketika Nabi yang terkaya itu siapa? Nabi Sulaiman ketika dia punya pasukan kan ada jin, ada burung, ada hewan apa kan pasukannya semua itu kan. Terus waktu apel, kalau sekarang apel, terus burung hut-hut itu tidak hadir. Dia bilang, kemana burung hut-hutin? Kenapa tidak apel? Nanti saya sembelih dia. Tiba-tiba muncul burung hut. Kata dia, saya baru datang di satu negeri yang itu luar biasa. Pemimpinnya perempuan, percaya kepada matahari yang satu. Terus kemudian kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa pindahkan istana Ratu Balkis itu pindah ke sini. Terus ada kemudian yang jin itu mengatakan, saya bisa dalam waktu beberapa menit. Ada yang mengatakan sebelum Anda berkedip mata sudah datang itu. Dan buktinya ini Quran yang cerita, kan tidak mungkin berbohong. Datang. Lantas kemudian kata Nabi Sulaiman kepada Hutut, bawa surat saya ini kepada dia. Maka burung Hutut terbang, dijatuhkan ke bawah itu surat dari Nabi Sulaiman, kemudian dibaca, kemudian dia beritahu kepada para pejabat-pejabatnya, yaitu saya dapat surat dari seseorang, kan di situ ada kata Bismillahirrahmanirrahim kan dalam 114 surah, 113 surah itu dimulai dengan basmalah. Hanya surah At-Taubah yang tidak dimulai dengan basmalah.
Tapi tetap ada 114 basmalah. Salah satunya di dalam kisah Nabi Sulaiman yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Apa pendapat kalian? Kata para pejabatnya, ya kita negara besar, kita lawan saja, perang seperti itu. Ya seperti misalnya kita negara besar nomor 5 ke dunia, kita ikut BOP, nanti kita bisa seperti misalnya seperti itu kan, karena penasihat-penasihatnya berita begitu seperti itu. Nah, tapi kata Ratu Balkis, tada, saya mau kirim semacam upeti begitu, tanda persahabatan. Dikirimlah kekayaan. Kata Nabi Sulaiman, saya lebih kaya lagi, apa ditolak itu upeti. Maka kemudian kata Nabi Sulaiman, kamu datang dengan rela atau terpaksa. Maka datang Ratu Bilqis. Nah, kemudian sehingga sana sudah ada di situ, tapi agak diubah sedikit untuk mengetes dia kenal enggak. Nah, ketika dia masuk istana Nabi Sulaiman, dia angkat roknya. Kenapa? Karena dia takut basah. Padahal itu bukan air, lantainya luar biasa seperti sehingga seakan-akan dikira air seperti itu. Kamu kenal ini? Ya, seperti istana saya, tapi bukan. Ternyata istana seperti itu. Nah, artinya bahwa saya mau kontekskan dalam konteks itu adalah bahwa bisa Rasulullah itu bersama malaikat Jibril. Jibril itu dari dari cahaya 300.000 km, sehingga demikian maka Rasulullah itu juga mempunyai kecepatan diberikan Allah. Sampai di Sidratul Muntaha, lantai 7, mau ke Sidratul Muntaha, maka kemudian Rasulullah disuruh pergi sendiri sama Jibril. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kamu tidak ikut? Saya tidak mampu. Disinilah disebut dengan teori energi. Artinya bahwa dari langit 7 ke Sidratul Muntaha itu tidak lagi menggunakan kekuatan cahaya, tapi kekuatan jizim. Sehingga Jibril saya tidak mampu untuk ke Sidratul Muntaha dengan Rasulullah sendiri seperti itu. Nah, jadi kajian-kajian sains menunjukkan bahwa manusia mampu seperti itu. Soal LGBT, ada bayi lahir, kalau dia perempuan, kelintitnya itu agak besar. Karena gangguan hormon. Maka orang tuanya, khususnya ibunya, pikir ini dia punya 2 alat kelamin. Jadi kelentit yang besar itu seakan-akan itu penis. Padahal itu gangguan hormon. Dan itu bisa disembuhkan dengan obat. Lantas kemudian ibunya, orang tuanya itu kemudian ikuti. Mau pakai pakaian laki-laki, kasih pakaian laki-laki, kemudian pakai pakaian perempuan, Ada hadisnya, Rasulullah melarang anak-anak memakai pakaian yang bukan jenis kelaminnya. Jadi anak laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh pakai anak laki-laki, dan seterusnya. Nah, sehingga dan begitu, maka itu gangguan hormon, dan itu bisa diobati baik secara medis maupun secara psikis. Jadi jangan kemudian dibiarkan dia laki-laki main dengan anak perempuan, atau dia anak perempuan dibiarkan main anak laki-laki, maka kemudian kejuruan. Kan ada hadis yang populer itu, setiap bayi lahir ke dalam fitrah, kemudian kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ayah dan ibu itu representasi dari lingkungan. Setiap bayi lahir dari Yahudi, dari Nasrani, dari Konghucu, dari apa, dia Islam. Kedua orang tuanya itu yang kemudian akan menentukan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ada kisah singkat. Sepasang anak, maksudnya ada 2 bayi lahir di rumah sakit yang sama, tertukar. Satu anak pelacur, satu bukan pelacur. Anak pelacur ini dipelihara oleh orang yang baik. Ternyata dia jadi anak baik.
anak baik. Lantas kemudian anak yang orang baik itu diambil oleh pelacur, maka jadi rusak moralnya. Ya disitulah kemudian hadis bahwa orang tua menentukan tentang anak-anak jadi Nasrani atau Majusi itu merupakan faktor lingkungan. Karena itu maka ilmu yang pertama di dunia itu adalah ilmu lingkungan, environment knowledge. Ketika Allah suruh malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda, kata malaikat, tidak ada yang kami tahu kecuali apa yang kamu ajarkan. Kemudian ketika Adam sudah diciptakan, dalam pertemuan berikutnya Allah suruh Adam sebutkan nama benda-benda, maka Adam sebutkan kayu, besi, batu. Jadi ilmu lingkungan. Dan tadi saya katakan bahwa kiamat itu adalah proses lingkungan. Proses lingkungan. Karena salah mengelola lingkungan seperti itu. Soal haji dan ibadah ritual. Sekitar 15 tahun yang lalu ada satu survei oleh seorang profesor muslim di Washington University, Amerika. Survei itu untuk mengetahui negara mana dunia yang paling islami. Hasilnya tidak ada satupun negara Islam atau Timur Tengah, tidak ada. Yang pertama ada New Zealand, kedua Denmark, ketiga Swedia, keempat Norwegia. Semua negara Eropa. Saya terus ingat ucapan Buya Hamka dulu. Saya ke Mesir, saya jumpa orang Islam, tapi tidak jumpa Islam. Saya ke Eropa, tidak jumpa orang Islam, tapi saya jumpa Islam. Kenapa negara-negara Eropa tadi itu disebut Islami? Karena kaidah-kaidah Islam itu kan pertama jujur, disiplin, adil, penegakan hukum dan seterusnya. Penjara di Denmark, anak saya nomor 3 pernah ke Denmark, pernah kerja di perusahaan Denmark di Malaysia. Penjara di Denmark itu ditutup tapi tidak digembok. Ditutup supaya tidak angin atau apa sampah, tapi tidak digembok. Rumah-rumah orang Denmark juga tidak digembok. Ditanya kenapa nggak digembok? Kenapa? Nanti ada pencuri. Siapa yang mencuri? Ada kisah dulu waktu masih pakai Tustel, orang Jakarta pergi ke Inggris, kemudian naik bis, sampai di hotel baru dia ingat Tustelnya tertinggal di halte bis. Itu kan kurang lebih setengah jam, pulang pergi kan 1 jam. Dia datang ke sana, Tustelnya itu ada di halte bis. 1 jam itu. Coba kalau di Jakarta, di Indonesia. Karena itu maka ada cerita guyonan. Beberapa tahun lalu Jepang membuat robot untuk menangkap pencuri. Terus dipraktekkan. Datang ke Malaysia, robot itu tangkap beberapa orang pencuri. Di Singapura tangkap sedikit daripada Malaysia. Datang ke Jakarta, robotnya dicuri oleh orang Jakarta. Nah, dalam Al-Quran disebut inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seorang daripada pekerjaan keji dan mungkar. Tapi di surat yang lain, ayat yang lain, fawailul lil musallin, neraka wahai bagi orang yang salat. Kan seperti kontradiksi kan? Tapi ternyata tidak. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka salat tapi main-main, tidak tumanina dan seterusnya. Kalau anak muda datang ke rumah calon istrinya, belum zuhur, masih jam 11:30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mau menunjukkan kepada calon mertuanya bahwa dia anak soleh, sehingga cocok jadi mantu. Seperti itu. Bapak-bapak ibu pernah ingat beberapa tahun lalu, saya lupa di Jawa Timur itu di mana, 23 rakaat tarawih, 7 menit.
Coba bayangkan 23 rakaat 7 menit. Jadi gimana seperti itu? Nah karena itu maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin, kan semua ibadah ubudiyah maupun amalah diterima karena ikhlas, ridha Allah, ikhlas. Bagaimana sholat itu bisa disebut ikhlas? Yaitu tumanina. Sholat itu diterima karena ikhlas itu karena tumanina. Tumanina itu bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, betul. Ada kisah para sahabat mengisahkan bahwa ketika Rasulullah sholat sunat, mereka perhatikan rukunya, sujudnya, itu mereka hitung. Ketika ruku dan sujud, itu Rasulullah itu membaca Subhanallah itu sepanjang membaca surat Al-Fatihah. Sehingga kalau orang Arab baca itu cepat, kalau Al-Fatihah itu maka kemudian 9-10 kali. Baik Subhanallah azim maupun Subhanallah itu 9-10 kali. Saya tidak temukan hadis mengatakan mengucapkan Subhanallah azim atau Subhanallah itu 3 kali, tidak ada. Hadis mengatakan minimal 3 kali. Rujukannya pada riwayat para sahabat itu. Ketika Rasulullah sujud, mereka hitung itu 9-10 kali. Ruku, sujud. Saya sarjana elektro pertama, sarjana elektro, baru sarjana hukum. Itu saya paham teorinya itu, hadis itu. Dalam ilmu elektro, kalau Anda punya TV, punya laptop, kalau mau keluar rumah itu 15 atau setengah jam, jangan matikan itu TV. Jangan matikan itu laptop. Kecuali Anda keluar 1 jam lebih, matikan. Kenapa? Karena komponennya itu halus. TV, laptop, itu panasnya itu untuk jadi dingin memakan waktu. Jadi kalau Anda off on, itu cepat rusak. Jadi ketika Anda ruku, kan hadisnya sampai kalau taruh gelas air di atas itu tidak tumpah kan? Itu jangan langsung bangkit lagi karena belum stabil. Yang tadi off on itu baru kemudian tegak, baru kemudian sujud. Ada hadis kepalanya, satu hadis menyatakan kepalanya jadi kera, satu hadis yang lain kepalanya jadi keledai. Orang yang bersamaan atau mendahului imam. Bersamaan, apalagi mendahului. Karena itu maka para sahabat itu disebutkan, mereka lihat Nabi sudah sujud, baru mereka bergerak turun. Lihat, problemnya adalah kalau jamaah yang di belakang, kan nggak bisa lihat Nabi kan? Nggak bisa lihat. Maka kemudian situ imam punya kiat, teknik. Jadi ketika imam itu bar, itu kepalanya sudah di lantai, bar. Nah, baru kamu makmum yang jauh tahu, oh Nabi sudah sujud, baru bergerak turun. Nah, itu contoh tentang bagaimana ibadah ritualistis harus dialihkan kepada ibadah substantif. Kenapa saya di KPK itu keras? Karena 30 perbuatan korupsi yang ada dalam undang-undang tidak pidana korupsi itu Al-Quran dan hadis. Kenapa bisa? Karena itu diambil dari KUHP. KUHP kan punya Belanda. Tapi Belanda itu pernah dijajah oleh Prancis. Jadi Belanda ambil dari Prancis karena pernah dijajah oleh Prancis. Prancis itu Islam pernah masuk. Islam pernah masuk ke Prancis Selatan. Dan itulah kemudian Prancis Selatan, Prancis itulah yang pernah pertama kali masuk Amerika. Sehingga yang disebut dengan demokrasi itu, yang sebenarnya itu syuro itu pertama dibawa orang Prancis. Sehingga kemudian karena berobat tadi, yang Dajjal tadi itu, kapitalistis apa segala macam itu, maka kemudian jadilah liberal mereka. Liberal. Tapi hari ini, Pilpres di Amerika itu lebih dekat Islam daripada Pilpres di Indonesia.
Ya, karena pilpres di Amerika itu setiap negara bagian punya 5 wakil. Mereka ini kemudian bermusyawarah pilih presiden. Karena itu pilpres Amerika tahun berapa itu istri yang perempuan yang maju, Hillary Clinton, itu kan dapat suara populasi tinggi, tapi tidak terpilih jadi presiden karena di dalam rapat pemilihan negara-negara bagian dia kalah. Nah, kalau Indonesia kan tidak, pelacur dengan kiai sama suaranya, profesor dengan tidak tamat SD sama suaranya, karena one man one vote. Jadi lebih dekat Islam Amerika daripada Indonesia. Jadi problemnya bagaimana? Ya, partai politik yang harus dibenahi. Partai politik, rekrutmen anggota harus beriman bertakwa, pilih caleg beriman bertakwa, pilih calon gubernur beriman bertakwa. Karena itu saya setuju kalau betul Prabowo tidak omon-omon, ya pilkada dihilangkan. Kembali kepada MPR. Kalau kembali ke MPR, masih ada korupsi, bisa ditangkap KPK. 10 tahun lalu KPK tangkap 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. 1 bis diangkut. Bisa. Kalau seperti sekarang, bagaimana KPK mau tangkap jutaan orang? Indonesia, tidak mungkin. Kenapa saya minta kembali ke Undang-Undang 45? Karena 4 dari 9 orang perumus adalah ulama. Haji Agus Salim, Ki Haji Wahid Hasim, Abdul Karim Musakir, dan Abi Kusno. 4 ulama. Sehingga tidak mungkin mereka menyusun sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasal 33 itu Bung Hatta. Kenapa? Bung Hatta itu bapak dan kakeknya kiai di Sumatera Barat. Dari bapak dan kiainya beliau dengar hadis. Kata Rasulullah, umat Islam berkongsi dalam 3 hal. Yang pertama, rumput. Kedua, air. Ketiga, api. Rumput itu kan padang pasir rumput. Kalau Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand kan hutan. Hutan. Kedua, air. Ini di padang pasir kan white gold, emas putih, air. Yang ketiga, api. Api itu energi. Coba nanti lihat di surat Yasin ayat 33. Surat Yasin ayat 33 tidak ada urusannya dengan malam Jumat. Tidak ada urusannya dengan orang meninggal. Tidak ada urusannya dengan tahlil. Itu ayat sains. Di sana disebutkan, tidakkah mereka memperhatikan butir-butir hijau daun itu menimbulkan api. Dalam sains, hijau daun itu klorofil. Klorofil di daun ini tempat memasak makanan. Dari udara dan dari bawah, kemudian masak di situ. Kalau Allah takdirkan pohon itu berkhidmat bagi manusia, pada akar, 75% makanan yang dimasak daun itu dibawa ke akar. Kita makan akar. Ente pernah makan akar? Belum pernah? Masya Allah. Saya setiap hari makan akar. Singkong, ubi, apa namanya, itu akar. Ya. Kalau Allah takdirkan pohon berkhidmat kepada manusia melalui batang, 75% makanan yang dimasak daun itu dibawa ke batang. Maka kita makan batang. Di kampung saya makan batang setiap hari. Sagu. Saya makan nasi itu cuma hari Jumat. 6 hari itu makan sagu. Seperti itu. Atau kangkung. Begitu terus sampai benar. Tapi kayu itu sendiri adalah sumber api. Kemudian kalau di daerah rawa-rawa, dalam ratusan tahun, ribuan tahun, itulah batu bara. Itulah batu bara. Kemudian hancur itu kayu, dibawa oleh sungai, bawa ke laut, jadi plankton, sumber minyak. Jadi satu ayat itu tentang. Oleh karena itu, maka Bung Hatta masukkan pasal 33 itu. Jadi ini tidak boleh dijual menurut hadis. Tidak boleh dijual. Dibuat oleh BUMN, BUMD, tidak boleh dijual. Kalau dijual, harga ininya. Harga kemasannya, bukan airnya. Di beberapa negara, kita bisa minum air gratis di jalan-jalan. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Prabowo tidak omon-omon saja. Kalau mau kembali ke pasal 33, harus dilakukan oleh BUMN, BUMD. Swasta bagaimana? Bisa, swasta operator. Hasilnya itu cuma maksimal 30%. 70% itu kepada negara.
Nah, 70% itu 35. Misalnya Freeport itu berapa triliun selama ini. Tapi kalau Anda datang ke sana, rakyatnya miskin. Karena dibawa ke pusat. Kalau di Malaysia itu dibagi. Di Malaysia itu yang punya minyak cuma 2 provinsi, Kelantan dan Terengganu. Nah, 40% kepada provinsi, sisanya dibawa ke pusat seperti itu. Maka kemudian tidak terjadi seperti di Aceh kemarin, bendera bintang bulan bintang di Papua bintang kejora dan seperti itu. Coba wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam tapi mereka yang paling miskin. Papua itu 30, sekian persen orang miskin. Seperti itu. Nah, itu barangkali setengah 12 kurang 7 menit. Masih ada? Tadi sudah semua saya jawab belum? Bagaimana? Sudah, masyarakat Islam yang Islam itu artinya bahwa berbanding lurus antara amalan ubudiyah dengan amalan horizontal. Berbanding lurus artinya dia makin taat sholat, dia makin disiplin. Dia makin taat sholat, dia makin jujur. Dia makin taat sholat, makin anti KKN dan seterusnya. Saya tidak bermaksud untuk ria, tapi Anda boleh cek orang KPK. 12 tahun saya jadi pejabat negara, 4 tahun wakil ketua KPKPN, 8 tahun KPK. Pukul 7 kurang 1/4 saya sudah di kantor. 12 tahun saya range. Ketika macet Depok ya saya pindah kos di dekat kantor, sehingga tetap 7 kurang 1/4 saya sudah di kantor. Jadi latihan tentang istiqomah itu mulai dari yang kecil. Tahu 1, lakukan. Tahu 2, lakukan. Tahu 3, lakukan. Gunakan falsafah snowball. Salju itu di puncak gunung itu kecil, tapi dia bulat seperti kelereng. Dia menggelinding sampai di bawah, tetap bulat tapi besar. Sudah seperti bola kasti. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafa wa la tabi'tu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang beriman masuk Islam secara totalitas, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Jadi kafa itu integritas. Masih ada enggak? Saya kira itu supaya kita istirahat untuk menunggu waktu zuhur. Jadi yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hari ini telah selesai disampaikan oleh Kakanda Dr. Abdullah Hemahua. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC Muhammad Mulano pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.